Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Indonesia. Alhamdulillah hari ini, pagi ini ada sedikit perubahan dari metode pengajaran ya, untuk para petani di Indonesia. Dari Dr. Adli di sini, Ketua KMS yang selama ini formatnya adalah Sekolah Tani, kita ganti menjadi Adli School of Agribusiness ya. Kenapa demikian? Karena agribisnis lah yang lebih menjanjikan bagi petani. Karena dalam agribisnis, sebuah pertanian harus dipandang sebagai sebuah bisnis yang harus menguntungkan. Problem besar petani kita adalah hasil mereka, keuntungan mereka, pendapatan mereka itu rendah. Oleh karenanya, karena pendapatan rendah, ya, maka otomatis kehidupan mereka juga sulit. Nah, sahabat petani, semoga materi-materi yang akan disampaikan ke depan yang lebih banyak improvementnya, insya Allah nanti akan lebih banyak kreativitas di dalam penyampaian. Dan ini bukan saja kami tujukan kepada petani, tetapi juga kepada pengambil kebijakan pemerintah ya, dan juga pemerhati di bidang pertanian. Karena bagaimanapun pertanian tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja. Kita harus bersama-sama membangun pertanian ini. Karena problem besarnya adalah kita harus merekonstruksi ulang bagaimana pertanian kita ini bisa menjadi agribisnis ya, bisa menguntungkan petani. Sahabat-sahabat petani, pada pagi hari ini kami akan memberikan satu materi tentang bertani untung. Nah, ini adalah tantangan kita bersama. Karena yang kami ketahui dari kami turun ke lapangan, pendapatan petani itu sangat rendah dan itu diakibatkan oleh produktivitas yang rendah. Kami pernah menghitung produktivitas hasil pertanian di kampung kami di daerah Solok, Nagari Gantung Ciri. Kami hitung maksimal ya, itu hanya beberapa bagian saja dari sawah-sawah yang pengairannya cukup bagus. Itu hasil pertanian itu hanya maksimal hanya 4 ton per hektar. Kalau seandainya harga gabah kering itu adalah 6.000, maka pendapatan petani kita hanya berkisar 24 juta dalam satu musim. Kalau musimnya itu 4 bulan, kita bagi 24 bagi 4 bulan, hanya 6 juta per bulan per hektar, dan itu belum termasuk biaya-biaya. Biaya-biaya ini yang kemudian cukup besar, terutama input berkaitan dengan pupuk. Inilah yang kami rasakan bahwa petani-petani kita ini tidak beruntung di dalam bertani. Pada pagi hari ini kami menyampaikan materi agar bertani itu untung. Setidaknya ada 4 aspek mungkin. 4 aspek menurut kami yang perlu kita realisasi bersama, baik itu pengambil kebijakan, baik pemerhati dan juga para petani. Pertama adalah bahwa kita harus mulai menanam apa yang bisa dijual. Kami menemukan petani-petani kita masih banyak bertani dengan pola tradisional. Apa yang nenek moyang mereka dulu tanam, mereka menanam itu. Padahal sebenarnya banyak komoditi-komoditi yang itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara tetangga kita yang mereka tidak mampu untuk menanamnya. Seperti misalnya pinang, seperti misalnya serewangi, seperti misalnya talas, beneng, porang, dan sebagainya. Semua itu adalah tanaman-tanaman yang dibutuhkan gitu oleh negara-negara lain yang karena mereka terbatas tidak mampu untuk menanamnya. Kemudian yang kedua, kita harus mulai fokus kepada hasil, bukan kepada harga, produktivitas. Ini yang menjadi problem
ya problem besar kita juga. Kadangkala petani-petani kita mengeluhkan tentang harga. Kami selalu mengatakan kepada petani bahwa harga itu mekanisme pasar. Jangankan kita, ya, pemerintah saja itu tidak akan bisa mempengaruhi pasar. Karena pasar itu sudah pasar global. Pasar itu berjalan dengan mekanismenya sendiri. Tetapi yang menjadi penting bagi kita adalah bahwa pendapatan itu adalah hasil dikali harga. Kalau hasilnya tinggi, produktivitasnya tinggi, tentu pendapatan petani akan tinggi juga. Ya, bagaimana contoh misalnya kami menemukan misalnya padi, ya, pertanian untuk menanam padi. Beberapa daerah di Jawa itu sudah bisa mencapai 12 ton per hektar. Bayangkan, Sumatera Barat hanya di kisaran 4 ton per hektar. Nah, kalau misalnya 12 ton, tentu 12.000 angka pengalinya. Nah, itu yang kami sebut bahwa kita harus fokus kepada hasil, bukan kepada harga. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah input untuk pertanian, yang kami sebut dengan biaya bertani. Ini juga cukup besar, terutama pupuk. Pupuk ini karena memang kadang-kala tersedianya tidak cukup, ya, di pasar, ya, ditambah lagi permainan-permainan daripada pedagang-pedagang, itu seringkali harga membumbung tinggi. Nah, ini akan menjadi input besar. Kami mengusung, ya, pertanian yang murah dengan kembali kepada organik, memanfaatkan apa-apa yang bahan-bahan yang ada di sekitar kita, unsur hara, karena sesungguhnya konsep pemupukan itu kalau menurut kami kurang pas. Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan unsur hara tanah itu sebagaimana mestinya dari lingkungan yang ada. Nah, itulah yang disebut dengan pertanian organik, pertanian masa depan. Insya Allah tanah-tanah itu dan tumbuhan-tumbuhan yang di sekitarnya, dia akan mampu menghidupi dirinya sendiri dengan mengambil unsur hara yang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah bertani itu harus dengan komoditi yang beragam, tidak hanya satu atau dua. Kita upayakan ada 3, 4, ya, komoditi-komoditi unggul, komoditi-komoditi yang laku di pasar. Sehingga apa? Petani-petani tidak hanya menggantungkan kepada satu komoditi. Kami menemukan banyak petani-petani yang hanya bergantung kepada padi saja, kadang bergantung kepada bawang saja. Padahal komoditi pertanian itu sangat banyak, baik itu yang berjangka pendek maupun berjangka menengah maupun berjangka panjang. Nah, sahabat-sahabat petani Indonesia, semoga materi kita pagi hari ini memberi pencerahan untuk kita semua. Salam semangat bertani dari Dr. Adli, Ketua KMS. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, banyak maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.